Baik, perkenalkan nama saya Wayan Rabdi Satya Sumbawa dengan NIM C1L021032. Pada mata kuliah perencanaan pengelolaan das dan ekosistem hutan, terdapat praktikum acara 4 dengan judul analisis kekritisan lahan das, yang dimana referensi didapatkan pada jurnal, yaitu judul jurnal yaitu pemetaan lahan kritis untuk analisis kesesuaian pemanfaatan lahan di Kabupaten Kulon Progo. Yang seperti kita ketahui, das merupakan wilayah yang memiliki faktor-faktor penentu kualitas lingkungan dan lahan yang kompleks, baik di wilayah bagian hulu, tengah, maupun hilir. Perkembangan penduduk yang tinggi, kebutuhan akan tempat tinggal yang berkembang pesat, dan daya dukung perekonomian menyebabkan banyak penggunaan lahan yang bersifat konservasi di dalam das berubah menjadi lahan terbuka dan terbangun. Perubahan penggunaan lahan tersebut, jika tidak terkendali dan tidak didukung oleh upaya konservasi das yang baik, akan memicu degradasi kualitas das yang disebabkan oleh menurunnya fungsi lahan sebagai wilayah penyangga baik dari aspek produksi dan ketersediaan air. Selanjutnya, adapun parameter penentuan lahan kritis, yang dimana lahan kritis dalam kegiatan didefinisikan sebagai keadaan fisik mengalami kondisi di mana lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media air. Parameter penentuan lahan kritis berdasarkan Permenhub nomor 32 Menhub 2/2009 yang meliputi yang pertama yaitu ada penutupan lahan, yang kedua kemiringan lereng, ketiga tingkat bahaya erosi, keempat produktivitas, dan kelima manajemen. Yang pertama, ada tutupan lahan, yang dimana parameter penutupan lahan dinilai berdasarkan persentase penutupan tajuk pohon terhadap luas setiap ler unit, hasil interpretasi citra penerapan jauh, dan diklasifikasikan menjadi 5 kelas. Masing-masing kelas penutupan lahan selanjutnya diberi skor untuk keperluan penentuan lahan kritis. Dalam penentuan lahan kritis, parameter penutupan lahan mempunyai bobot 50%, sehingga nilai skor untuk parameter ini merupakan perkalian antara skor dengan bobotnya, yaitu skor ke-50. Seperti pada tabel 1, ini klasifikasi dan scoring penutupan lahan untuk penentuan lahan kritis, yang mana terbagi jadi kelas sangat baik, baik, sedang, buruk, dan sangat buruk. Yang sangat baik yaitu presentasi 80 ke atas, baik 61-80%, sedang 41-60%, buruk 21-40%, dan sangat buruk di bawah 20%. Selanjutnya itu ada kemiringan lahan. Kemiringan lereng atau lahan adalah perbandingan antara beda tinggi jarak vertikal suatu lahan dengan jarak mendatarnya. Besar kemiringan lereng dapat dinyatakan dengan beberapa satuan, diantaranya adalah dengan persen dan derajat. Data spasial kemiringan lereng dapat disusun dari hasil pengolahan data ketinggian dengan bersumber pada peta topografi atau peta bumi. Dan bisa dilihat pada tabel 2 klasifikasi lereng dan scoringnya. Yang pertama itu datar di bawah 8%, landai 15%, agak curam 16-25%, curam 26-40%, sangat curam itu di atas 40%. Selanjutnya tingkat bahaya erosi. Tingkat bahaya erosi dapat dihitung dengan cara membandingkan tingkat erosi di suatu satuan lahan dan unit dan kedalaman tanah efektif pada satuan lahan tersebut. Dalam hal ini, tingkat erosi dihitung dengan menghitung perkiraan rata-rata tanah hilang tahunan akibat erosi lapis dan alur yang dihitung dengan rumus universal soil loss equation atau USLE, yang dimana rumusnya itu ada A sama dengan R dikali K dikali RS dikali C dan dikali P, yang dimana A tersebut merupakan jumlah tanah hilang, R merupakan erosivitas curah hujan tahunan rata-rata, K merupakan indeks erodibilitas tanah, LS merupakan indeks panjang dan kemiringan lereng, C merupakan indeks pengelolaan tanaman, dan P merupakan indeks upaya konservasi tanah, yang dimana bisa dilihat dalam tabel kelas tingkat bahaya erosi yang terbagi menjadi volume tanah dalam, sedang, dangkal, dan sangat dangkal, dimana yaitu ada yang satu ada SR itu bisa dibilang sangat ringan, yang R itu ringan, S itu sedang, B itu berat, dan SP itu sangat berat. Sini ini dalam di atas 90, sedang 60-90, dangkal 30-60, dan sangat dangkal di bawah 30.
Selanjutnya itu produktivitas. Data produktivitas merupakan salah satu kriteria yang dipergunakan untuk menilai kritisan lahan di kawasan budidaya pertanian, yang dinilai berdasarkan rasio terhadap produksi komuniti umum optimal dalam pengelolaan tradisional. Sesuai dengan karakternya, data tersebut merupakan data atribut di dalam analisis spasial. Data atribut tersebut harus dispasialkan dengan aturan pemetaan dan sistem. Alasan utama digunakannya land system sebagai satuan pemetaan produktivitas adalah setiap land system mempunyai karakter geomorfologi yang spesifik, sehingga mempunyai pola usaha tani dan penghasilan yang spesifik pula. Pada tabel 4 bisa dilihat klasifikasi produktivitas dan scoringnya untuk penentuan lahan kritis. Yang pertama terbagi menjadi kelas sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Yang dimana sangat tinggi beserta rasio produksi komuniti umum optimal pada pengelolaan tradisional yaitu di atas 80%, tinggi 61 sampai 80%, sedang 41 sampai 60%, rendah 21 sampai 40%, dan sangat rendah itu di bawah 20%. Dengan skor bobot dikali 30. Selanjutnya didapatkan manajemen. Manajemen merupakan salah satu kriteria yang dipergunakan untuk menilai lahan kritis di kawasan hutan lindung, yang dinilai berdasarkan kelengkapan aspek pengelolaan yang meliputi keberadaan tata batas kawasan, pengamanan dan pengawasan serta dilaksanakannya atau tidak penyuluhan. Analisis spasial dilakukan dengan menumpang sesuaikan overlay beberapa data spasial untuk menghasilkan unit pemetaan baru yang akan digunakan sebagai unit analisis. Pada setiap unit analisis tersebut dilakukan analisis terdapat data atributnya, yang tak lain adalah data tabular, sehingga analisisnya disebut juga analisis tabular. Hasil analisis tabular selanjutnya dikaitkan dengan data spasial untuk menghasilkan data spasial lahan kritis, yang dimana klasifikasi manajemen dan scoringnya pada lahan kritis yaitu terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas baik, sedang, dan buruk. Yang dimana deskripsinya baik itu lengkap, sedang tidak lengkap, dan buruk tidak ada dengan skor 531 dan skor dikali bobot 10. Selanjutnya hasil analisis spasial lahan kritis. Metode yang digunakan dalam analisis tabular adalah metode scoring. Pada analisis hasil tumpang susun data spasial, skor tersebut kemudian dijumlahkan. Hasil penjumlahan skor selanjutnya diklasifikasikan untuk menentukan tingkat lahan kritis. Yang mana tabel 6 itu klasifikasi tingkat lahan kritis total skor. Setelah sebelumnya dijumlahkan, selanjutnya dianalisislah spasial lahan kritisnya, yakni pada kawasan hutan lindung, kawasan budidaya pertanian, dan kawasan lindung luar kawasan itu berbeda untuk total skornya. Yang dimana tingkat lahan kritis terbagi menjadi 5, yaitu sangat kritis, agak kritis, potensial kritis, dan tidak kritis. Yang dimana pada kawasan hutan lindung itu berawal dari 120 hingga 500, kawasan budidaya pertanian 115 hingga 500, dan kawasan lindung di luar kawasan hutan ada 10 sampai 500. Dan setelah itu pada jurnal penelitian ini didapatkan hasil analisis lahan kritis, yang dimana hasilnya yakni hasil pemetaan lahan kritis di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa 16,7% atau 9.541,21 hektar dari luas wilayah kabupaten tersebut merupakan lahan yang tidak kritis, sedangkan 47,8% atau 27.397 hektar merupakan lahan yang potensial kritis, atau jika tidak dikelola dengan baik bisa menjadi lahan kritis, dan 35,5 atau 20.329 hektar merupakan wilayah dengan status kritis lahan dari agak kritis hingga sangat kritis. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo ini mempunyai kondisi biofisik yang masih cukup bagus karena didominasi lahan yang tidak kritis. Namun perlu pengelolaan lahan yang lebih intensif untuk mencegah terjadinya kritisan lahan yang lebih lanjut dan memremediasi lahan-lahan yang sudah dianggap kritis. Nah, untuk daftar pustakanya saya dapat dari Widyamanti tahun 2018 dengan judul Pemetaan Lahan Kritis untuk Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Kulon Progo, Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih.